warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Dari Studio 1 Balai Diklat Keagamaan Bandung, hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, Rina Rahmawati, yang akan menghantarkan Bapak dan Ibu semuanya untuk membahas tentang penyempurnaan program pengawasan. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu peserta PJJ yang terhormat akan menggali informasi dan memperkuat pemahaman materi penyempurnaan program pengawasan. Dengan materi ini, kami akan membimbing Bapak dan Ibu untuk mampu: 1. Mengidentifikasi program pengawas, 2. Menganalisis program pengawasan, dan yang ketiga, menyempurnakan program pengawasan. Kita kembali ke ulang dari materi sebelumnya berkaitan dengan tupoksi atau tugas dan fungsi seorang pengawas. Maka ketika kita membuat program pengawasan, maka mau tidak mau Bapak dan Ibu mengingat kembali tentang pengawasan manajerial dan pengawasan akademik. Bapak dan Ibu yang terhormat, apa saja sih yang dimaksud dengan pengawasan manajerial dan pengawasan akademik? Karena itu, ketika kita bicara pengawasan manajerial akademik, ada beberapa kegiatan yang kita maksud dalam kelompok pembinaan, pemantauan, bimbingan dan pelatihan serta penilaian. Nah, ketika kita melakukan pembinaan, berarti ada 2 bagian yang Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk pembinaan. Yang pertama, pembinaan kepada kepala madrasah, dan yang kedua, pembinaan kepada para guru yang ada di sekolah atau di madrasah yang Bapak dan Ibu bina. Oke Bapak dan Ibu, saya hanya membimbing materi ini berkaitan dengan penyempurnaan program pengawasan. Untuk materi selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa membaca modul, kemudian unduh itu materi berikut PowerPoint-nya, dan nanti kita akan berbicara mengenai tugas-tugas dan bagian-bagian diskusi yang akan memperkuat pengetahuan Bapak terkait penyempurnaan program pengawasan. Nah, ketika kita bicara program, mau tidak mau Bapak dan Ibu ingat kembali tentang ilmu manajemen. Maka ada istilah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, ketika kita bicara program pengawasan yang Bapak dan Ibu lakukan, itu selalu dikaitkan dengan hasil evaluasi program pengawasan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pasti akan ada perbaikan ataupun ada hasil evaluasi program tahun sebelumnya yang akan Bapak dan Ibu upayakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan pada tahun berikutnya. Nah, inilah yang makanya materi ini disebut dengan penyempurnaan program pengawasan. Kalau begitu, ketika kita bicara program pengawasan, bagaimana caranya kita bisa menyempurnakan program tersebut? Oke, dengan demikian Bapak dan Ibu harus menentukan dulu sebelumnya target dan indikator keberhasilan. Ketika kita punya target dan indikator keberhasilan, kemudian kita ukur dengan ketercapaian dan kita identifikasi dengan adanya hambatan ataupun peluang ataupun tantangan, maka Bapak dan Ibu nanti akan memperoleh hasil berupa evaluasi. Evaluasi inilah yang akan Bapak dan Ibu lakukan sebelum program pengawasan Bapak dan Ibu kerjakan atau dan Bapak dan Ibu buat. Nah, kalau begitu setelah kita melakukan evaluasi, maka tahap berikutnya ini terkait dengan bahan-bahan apa saja sih sebetulnya yang ada di dalam program pengawasan. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa lihat pada slide berikut ini. Maka yang Bapak dan Ibu lakukan jelas setelah kita melakukan evaluasi dari apa yang ada di program sebelumnya dan harus kita perbaiki pada program tahun ini, maka susunlah program tahunan. Kemudian setelah program tahunan Bapak dan Ibu buat, jabarkan dalam program semester dan dilanjutkan dengan membuat rencana yang kita kaitkan tadi dengan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Maka ada 3 bagan yang Bapak dan Ibu harus buat di dalam program pengawasan. Yang pertama program tahunan,
yang kedua program semester, dan terakhir RPA atau RPM, rencana pengawasan akademik dan rencana pengawasan manajerial. Nah, ketika ini sudah Bapak dan Ibu buat, ini merupakan program yang akan dilakukan pada tahun yang sedang berjalan, yang akan berjalan dari hasil evaluasi pada program-program sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika semua ini sudah Bapak dan Ibu lakukan, maka seperti kemarin ada materi dengan saya sebelumnya tentang kinerja seorang pengawas. Mau tidak mau, Bapak dan Ibu harus membuat laporan kerja Bapak dan Ibu selaku seorang pengawas dalam bentuk laporan program pengawasan yang Bapak dan Ibu bisa lihat pada skema berikut ini. Bapak dan Ibu bisa lihat pada tayangan yang ada di dalam video ini. Jadi inilah yang kita sebut dengan laporan kinerja Bapak dan Ibu sebagai seorang pengawas. Apa saja sih isi dari laporan tersebut? Maka Bapak dan Ibu seperti biasanya suatu laporan pasti akan didahului dengan pendahuluan dan kemudian pasti akan diakhiri dengan penutupan. Bagian intinya itu akan berisi evaluasi program tahunan sebelumnya, kemudian bab berikutnya tentang program tahunan, bab berikutnya tentang program semester, dan terakhir dilanjutkan dengan jabaran di dalam rencana pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Begitu saja Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, materi tentang penyempurnaan program pengawasan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita bisa diskusi materi ini di kelas pelatihan kita, beberapa bahan ajar, beberapa modul, kemudian nanti ada ruang diskusi dan bukan berikut tugas-tugas Bapak dan Ibu bisa selesaikan untuk kita memperkuat pemahaman tentang penyempurnaan program pengawasan. Selamat belajar Bapak dan Ibu, semoga kita tetap selalu sehat, jangan lupakan protokol kesehatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.